Shalom saudara, jumpa lagi bersama saya Patrice Smith Walukau di sini, dan di video kali ini saya akan melakukan sebuah defending faith atau mempertahankan ajaran, mempertahankan kebenaran saudara. Ya, karena kita tahu bahwa kebenaran itu hal yang penting dan harus dijaga saudara ya. Ketika ada pemalsuan uang, pasti pemerintah langsung meng-cut orang yang buat pemalsuan uang ya saudara. Dan saat ini juga saya rindu meng-cut orang yang membuat pemalsuan penginjilan saudara ya. Jadi ini ada penginjilan yang bukan Injil saudara. Dan saudara, pada dasarnya Injil adalah kabar baik, dan Injil adalah kabar pembebasan saudara ya. Saudara, pada masa perbudakan di Mesir, Musa itu membawa kabar baik saudara, tentang Allah yang akan membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Dalam masa pelayanan Yesus, bagi orang Yahudi, Injil adalah kabar tentang raja dari keturunan Daud yang akan mengalahkan kekuatan penjajah, yaitu Roma saudara. Orang Yahudi berpikir bahwa Mesias akan datang mengalahkan kekaisaran Roma, menjadi raja bagi bangsa Israel. Tapi kemudian saudara, mereka kecewa karena Mesias yang tadinya mereka sambut dengan sukacita ketika masuk di Yerusalem malah mati di tangan kaisar Roma. Banyak orang yang menjadi kecewa. Kabar baik yang mereka harapkan tidak sesuai dengan harapan mereka saudara. Apa yang terjadi? Yang terjadi bukan Yesus gagal saudara. Yang terjadi adalah banyak orang yang salah paham tentang Injil. Mereka memikirkan Injil dengan sempit. Mereka memikirkan Injil dari sisi duniawi saudara. Bahkan ketika Yesus berkata kerajaan Allah sudah dekat, mereka berpikir bahwa Allah akan menjadi raja dan duduk di takhta Raja Daud dan memerintah dunia dari Israel secara fisik. Tapi saat Yesus berkata bahwa untuk menjadi raja, Yesus harus mati, harus menderita, dan bangkit. Dan bagi yang mau mengikutinya, harus menyangkal diri, pikul salib. Dan kemudian banyak murid yang kecewa, karena mereka pikir, wah ini bukan Injil yang kami mau. Artinya apa saudara? Artinya bahwa ternyata banyak orang yang salah paham tentang Injil, dan tidak memahami arti Injil yang benar. Injil adalah kabar pembebasan yang sangat besar. Dan pembebasan yang dipelopori oleh Yesus bukan pembebasan penjajahan orang Yahudi dari kekaisaran Roma saudara, tapi pembebasan umatnya yang berada di bawah kuasa perhambaan dosa. Manusia yang tadinya tidak memiliki keselamatan, tak memiliki harapan untuk selamat, kini memiliki kabar baik atau Injil, bahwa Yesus Kristus telah mati bagi dosa-dosa kita, dan bahwa oleh darahnya kita memiliki pengharapan surgawi saudara. Siapa yang percaya pada Yesus Kristus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi Injil saudara adalah kabar tentang pembebasan orang berdosa. Kabar baik bagi mereka yang sadar diri berdosa, yang tak bisa mendapatkan keselamatan dengan kemampuan sendiri. Bagi yang tidak merasa diri berdosa dan berpikir bisa selamat dengan usaha sendiri, tentulah Injil bukan kabar baik bagi mereka saudara. Intinya, Injil adalah kabar baik untuk mereka yang sadar diri penuh dosa, tak berdaya, tak mampu menyelamatkan diri sendiri. Nah saudara, pada masa-masa COVID sekitar 5 bulan belakangan ini, ada sebuah kehebohan di tanah Minahasa khususnya tentang penginjilan jalanan saudara. Saudara, saya akan memperlihatkan cuplikan-cuplikannya, dan saudara pasti tahu atau mungkin pernah lihat atau mungkin pernah dengar tentang gerakan ini. Ini cuplikan-cuplikannya. Pulihkan, bukan tangan yang diubah, masa depan yang luar biasa. Melihat itu artinya ekonomi dipulihkan. Mari semua. Tetapi kalau melayani tidak punya karunia, itu dia penama berangkat ke ruang angkasa, naik ke ruang angkasa tidak pakai baju astronot. Kalau di tengah-tengah sota bakar, saudara. Orang-orang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup menghentikan COVID-19. Hanya Dia yang berkuasa bisa mengubah segala-galanya. Karena itu kita perlu menyampaikan berita ini. Kenapa? Karena orang solid. Saudara, awalnya saya sangat senang melihat hal ini. Ada penginjilan. Saya mengapresiasi mereka. Tapi saat saya mendengar kalimat-kalimat ini, silakan saudara dengar. Oknum-oknum pemimpin rohani akhir zaman, mereka sedang mempersiapkan umat Tuhan, bukan menuju ke surga, bukan mempersiapkan Yesus datang, tetapi mempersiapkan aturan-aturan, dogma-dogma yang ditambahkan. Mereka mendirikan benteng-benteng, membuat ada banyak orang Kristen atau gereja-gereja lokal, khusus jemaat-jemaat, memiliki topeng-topeng selubung-selubung. Kenapa? Karena mereka bukan takut sama Tuhan, takut pada firman, tapi takut pada aturan.
satu kebenaran, hanya dalam Yesus. Amin. Haleluya. Hanya Yesus kebenaran. Yes. Katakan haleluya. Haleluya. Ini penyesatan yang iblis kerjakan. Dia ciptakan orang Farisi, orang Saduki, kaum Herodiani akhir zaman. Siapa itu orang Farisi? Kaum ritualis dalam gereja. Siapa itu kaum ritualis? Kaum ritualis itu adalah mereka yang menyusun aturan-aturan, peraturan-peraturan gereja, dogma-dogma. Ingat, gereja lokal harus punya aturan. Tapi kalau aturan-aturan, dogma-dogma sudah ditambahkan dengan terlalu banyak aturan-aturan, itu namanya penyesatan, mengkerdilkan. Yes. Siapa itu orang Farisi? Siapa itu orang Farisi? Kaum ritualis. Siapa itu orang Saduki? Kaum rasionalis, pemikir-pemikir yang tajam, orang-orang dalam gereja yang punya kepintaran hikmat manusia, yang punya kepintaran hikmat manusia, logika-logika yang kosong. Mereka menerapkan firman Tuhan. Mereka membuat aturan yang berkata firman Tuhan ini harus yang masuk akal. Saya namanya mujizat, kuasa Tuhan cuma berlaku dulu. Sekarang mesti pakai hikmat. Itu sekarang mesti punya aturan-aturan. Itu membuat kekristenan menjadi kerdil iman mereka. Siapa itu kaum Herodiani? Mereka itu kaum Herodiani adalah kaum sekularis dalam gereja, pemimpin gereja yang punya jabatan tinggi tetapi tidak hidup dalam kebenaran, menciptakan aturan-aturan, menciptakan politik agamawi dalam gereja. Ini perlu dibongkar semua. Tuhan mau kita semua datang pada kebenaran. Tuhan mau kita senantiasa terkoneksi hanya pada Yesus. Beri tepuk tangan, diberi Haleluya. ini yang Tuhan mau, yang mesti dibukakan di akhir zaman. Kaum Herodiani. Siapa itu kaum Herodiani? Kaum Herodiani itu kaum sekularis. Mereka pemimpin yang ditunjuk di dalam mereka, pemimpin yang tunjuk di gereja lokal, yang punya jabatan, yang punya jabatan, punya gelar. Mereka pemimpin yang dikatakan punya jabatan di pemerintahan, punya gelar-gelar yang luar biasa, ditunjuk untuk memimpin gereja lokal, tetapi tidak ada dasar pertobatan. Mereka ciptakan politik agama di dalam gereja. Inilah penyesatan akhir zaman. Penyesatan akhir zaman, gereja lokal sudah ada politik agamawi. Saat saya mendengar hal itu, saudara, saya mulai menelusuri dan mulai mendengar dan memperhatikan dengan kacamata Alkitab. Saudara, Alkitab adalah dasar kebenaran. Alkitab adalah ukuran iman Kristen. Segala sesuatu dalam iman Kristen, dalam khotbah-khotbah Kristen, harus dilihat dari Alkitab. Dan saat saya menelusuri, saudara, ternyata Injil yang mereka dengungkan bukanlah Injil yang murni, tapi Injil yang menggiring opini orang-orang yang sudah percaya, yang sudah Kristen, untuk melihat ada 3 hal, saudara. Pertama, ketakutan akhir zaman. Yang kedua, bahwa banyak pemimpin-pemimpin gereja lokal yang menyesatkan, yaitu kaum ritualis, Herodian, rasionalis. Mereka adalah pemimpin gereja lokal yang menekankan dogma-dogma dan aturan-aturan. Yang ketiga, saudara, Kristen yang sejati, warga surga, tidak perlu pakai logika, tak perlu pakai hikmat, harus percaya mujizat dan sebagainya. Saudara, ini adalah 3 garis besar yang selalu diulang-ulang dalam gerakan penginjilan ini. Apakah penginjilan semacam ini alkitabiah, saudara? Saya sudah mengatakan bahwa kita sebagai orang Kristen wajib mengukur segala sesuatu menurut Alkitab. Berikut adalah fakta Alkitab yang bertentangan dengan penginjilan mereka. Yang pertama, orang Kristen tidak perlu takut, bingung, dan gelisah dengan akhir zaman. Mari kita baca 2 Tesalonika 2 ayat pertama sampai 16. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidaklah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, hingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan musnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah kerjaan iblis
dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan, saudara. Nah, dalam firman ini, saudara, menurut ayat ini, saudara, kita orang percaya diminta oleh Paulus untuk tidak perlu takut bahkan dengan ilham roh atau surat dari mereka, dari para rasul. Yang penting kita mengenali tandanya, yaitu apa? Bukan kaum ritualis, bukan Herodian, bukan kaum personalis, tapi apa? Lawan yang meninggikan diri. Mujizat palsu, saudara. Yang kedua, saudara, yang mereka dengungkan dalam penginjilan jalanan ini adalah bahwa banyak pemimpin-pemimpin gereja lokal yang menyesatkan, yaitu kaum ritualis atau Farisi akhir zaman, Herodian, rasionalis. Mereka katanya adalah pemimpin-pemimpin gereja lokal yang menekankan dogma-dogma dan aturan-aturan. Saudaraku, apakah benar bahwa dogma itu tidak penting? Mari baca bacaan selanjutnya, 2 Tesalonika 2 ayat 13-17. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita, Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Saudara, kita lihat dalam bacaan ini, pasal 2 ayat 15. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Jadi saudara, Paulus mengatakan untuk berpegang pada ajaran. Dan ajaran atau dogma itu adalah hal yang penting dalam kekristenan, saudara. Mari baca 2 Yohanes 1 ayat 8-10. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya, saudara. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Saudara, saya mau bilang bahwa lagi-lagi penulis kitab surat Yohanes ini mengatakan bahwa kita harus berpegang pada ajaran Kristus. Ajaran itu penting, saudara. 2 Petrus 2 ayat pertama sampai 2. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat, saudara. Saudara, kita lihat kembali lagi penulis kitab surat Petrus ini yang kedua menegaskan bahwa ajaran itu merupakan hal yang penting, saudara. 2 Timotius 4 ayat pertama sampai 8. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara, kita lihat dalam surat
Paulus kepada Timotius ini, saudara. Paulus menekankan bahwa harus berpegang pada ajaran, karena banyak orang akan membuka telinga bagi dongeng, bagi ajaran-ajaran yang sesat, ajaran palsu. Saudara, gereja yang ada di Minahasa, yang memakai slogan di Minahasa, yaitu Gemim, saudara, adalah gereja yang mencintai dogma. Gereja yang mengajarkan jemaat tentang dogma, ada katekisasi, ada pengajaran tentang firman Tuhan yang murni, yang benar. Saudara, Alkitab itu selalu menekankan bahwa ajaran atau dogma itu penting. Dogma itu bagaikan benteng bagi iman Kristen. Mengapa dia malah menyerang benteng iman Kristen, saudara? Oknum-oknum pemimpin rohani akhir zaman, mereka sedang mempersiapkan umat Tuhan, bukan menuju ke surga, bukan mempersiapkan Yesus datang, tetapi mempersiapkan aturan-aturan, dogma-dogma yang ditambahkan. Mereka mendirikan benteng-benteng, membuat ada banyak orang Kristen atau gereja-gereja lokal, khusus jemaat-jemaat. Dia berbicara di tanah Minahasa dan menyebut gereja lokal. Kita semua tahu gereja lokal di Minahasa adalah Gemim. Di Bolmong ada Gemibem. Di Sangiet-Talot ada Gemis. Gereja sinodal dalam suatu distrik daerah itu adalah gereja lokal. Dan orang bodoh pun pasti tahu yang dia maksudkan adalah Gemim. Karena Gemim adalah gereja lokal di tanah Minahasa, di tanah di mana dia sedang menginjil ini, saudara. Gemim adalah gereja yang terbentuk dari orang-orang Minahasa. Gereja yang mengajarkan tentang Yesus Kristus dan mendidik orang dalam kebenaran di tanah Minahasa. Gemim mendirikan gereja, ratusan sekolah, rumah sakit, sekolah luar biasa. Dan dia menyerang Gemim dengan mengatakan, kaum ritualis, kaum Herodian, saudaraku, hati-hati terhadap penyesatan. Saudaraku, kita mengetahui bahwa Gemim adalah gereja yang sudah mengajarkan, mengenalkan kita dari semenjak kecil tentang juru selamat kita, Yesus Kristus. Gemim mengajarkan bahwa iman pada Yesus memberikan kita pembebasan dari dosa. Inilah Injil yang dibawa oleh Kristus, yang terus-menerus diulang oleh gereja-gereja Kristen di tanah Minahasa. Gemim khususnya, saudara. Jadi, saudara, ketika ada pendeta yang mengajarkan tentang dogma-dogma, itu penting, itu baik, saudara. Karena kita tidak bisa membaca Alkitab dengan pemikiran sendiri, saudara. Ini akan menyesatkan. Kalau hanya kutip ayat, saudara, iblis pun kutip ayat saat mencoba Yesus. Ada tertulis, jika engkau menjatuhkan dirimu, maka malaikat akan menahan engkau. Yesus berkata, jangan mencoba Tuhan Allahmu. Artinya apa? Iblis pun tahu Alkitab. Iblis pun tahu ayat Alkitab. Tapi, saudara, iblis menggunakan ayat Alkitab dengan cara yang tidak benar. Mereka membelokkan kebenaran firman dari yang seharusnya. Tidak kontekstual, tidak baik, tidak benar. Comot ayat untuk membenarkan apa yang mereka katakan saja. Padahal ayat itu tidak berbicara mengenai itu, saudara. Saudara, waktu Hawa dicobai oleh iblis, Hawa tahu ayat firman Tuhan, ya kan? Hawa tahu firman Tuhan bahwa jikalau engkau makan buah pohon ini, engkau pasti mati, saudara. Tapi apa? Iblis mengatakan, engkau tidak akan mati. Jadi apa? Iblis tahu firman Tuhan, tapi iblis membelokkannya dari kebenarannya, saudara. Hal yang ketiga yang saya tangkap dari penginjilan jalanan ini, yang selalu mereka ulang-ulangi dalam khotbah-khotbah mereka, ialah bahwa Kristen yang sejati, warga surga katanya, tidak perlu pakai logika, tidak perlu pakai hikmat, harus percaya mujizat dan sebagainya. Saudaraku, benarkah kita tidak perlu menggunakan logika? Mari kita baca di Kisah Rasul pasal 26 ayat 24-25. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, engkau gila, Paulus. Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila. Tetapi Paulus menjawab, aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Saudara, dalam bacaan ini kita lihat, ternyata Paulus menekankan bahwa mengatakan kebenaran harus menggunakan pikiran yang sehat. Bicara pikiran yang sehat, itu adalah logika, itu adalah hikmat. Dan kekristenan tidak bisa bertentangan dengan logika. Otak, pikiran, dan logika kita adalah ciptaan Tuhan. Kita bukan nggak percaya mujizat, saudara. Tapi kita percaya bahwa mujizat bisa terjadi melalui pengobatan, perawatan rumah sakit, ataupun dengan cara tradisional seperti makatana dan sebagainya. Kalau penyembuhan secara ajaib kita bilang kuasa Tuhan, ingat, ponari dengan batunya bisa membuat penyembuhan dengan cara ajaib. Banyak dukun-dukun bisa membuat penyembuhan secara ajaib. Jadi, saudara, jangan langsung kita mengatakan penyembuhan-penyembuhan yang ajaib itu dari Tuhan. Dalam nama Yesus, memang sih dalam nama Yesus. Tapi, jika ajaran bukan ajaran Yesus, ya bisa jadi nama Yesus hanya slogan saja, saudara.
Mari kita lihat dalam Matius 7 ayat 21-23. Bukan orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Juga pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, kita lihat, yang masuk surga itu adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa? Yaitu hidup dalam kasih karunia, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan dan sesama, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, percaya pada Kristus Yesus sebagai juru selamat satu-satunya. Itulah kehendak Bapa. Tapi apa? Tiba-tiba ayat ini mengarah kepada mereka yang bikin mujizat demi nama Tuhan, usir setan, tapi Tuhan menolak mereka. Kenapa, saudara? Karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Kenapa tidak? Karena mereka menginjil kepada orang-orang yang sudah Kristen dan mengatakan harus bebas dari penyakit, penderitaan, dan menggiring opini jemaat untuk membenci gereja lokal. Ini kan bukan kehendak Bapa, saudara. Ini bukan ajaran Kristus. Kristus memang menentang ahli Taurat dan orang Farisi. Kenapa? Karena ahli Taurat dan orang Farisi itu menjalankan hukum dengan motivasi yang salah, yaitu untuk dipuji orang, merasa diri benar, suci dan kudus, dan memandang rendah orang berdosa. Jadi mereka, saudara, ditentang Yesus bukan karena ajaran salah, tapi karena mereka menjalankan hukum dengan cara dan motif yang salah, saudara. Jika dia mengarahkan kepada gereja lokal, itu seperti orang Farisi dan Yahudi, saudara, hati-hati. Dia bukan orang gereja lokal. Nanti kita akan lihat sebentar dia gereja dari mana, saudara. Saudara, sama dengan penginjilan jalan ini, mereka mengaku warga sorga, mengaku misi sorga. Kan ini kalimat yang memiliki arti bahwa mereka itu suci dan benar. Haleluya, selamat jumpa lagi warga surga yang diberkati Tuhan. Kembali kita melanjutkan misi surga Relay KKR, penginjilan jalanan sesusu utara, dan hari ini kami berada pada tahap yang ke-90 serangkaian melaksanakan misi surga. Dan hari ini bahkan mereka merasa diri lebih benar dari gereja lokal. Apakah ini kehendak Bapa? Bapa menghendaki supaya manusia itu menyadari keberdosaannya dan hidup dalam kerendahan hati dan berharap pada Kristus sebagai juru selamat, dan mempercayai bahwa Kristus telah menebus kita. Dengan demikian kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Tapi juga harus menjalankan semua ketetapan yang sudah Tuhan berikan. Itu apa? Hidup dalam keteraturan, dalam kasih karunia dengan sesama kita, saudara. Bagaimana bisa dia ini mengatakan misi sorga, tapi mengolok-olok gereja lokal, yaitu gereja Masih Injili Minahasa, dengan cara seperti itu? Jika demikian, mereka ini dari gereja mana? Orang ini dari gereja mana? Bapak pendeta ini dari gereja mana, saudara? Ajaran apa yang mereka ajarkan? Bagaimana ibadah mereka? Mari kita lihat. Ini mereka sebenarnya.
Hari ini saya mau menegaskan, saudara. Jika Anda sudah punya gereja, jika Anda sudah punya persekutuan, jangan lagi mau disesatkan. Jangan lagi mau ditipu-tipu dengan mujizat, dengan kesembuhan. Saudara, Yesus bilang, kalau engkau mau mengikuti aku, harus sangkal diri, pikul salib. Kalau Tuhan izinkan kita sakit, dan kalau sakit itu membuat kita lebih dekat pada Tuhan, itu lebih baik daripada sembuh tapi hidup jauh dari Tuhan. Hidup jauh dari Tuhan dan hidup tidak mau terlibat dalam penderitaan bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita sembuh, puji Tuhan. Kalau tidak, tetap puji Tuhan. Saudara, kenapa Yesus tidak menyelamatkan diri ketika Yesus ada di kayu salib? Padahal ada orang yang menghina dia bahwa kalau engkau anak Allah, turunkan dirimu dari salib. Tapi apa, saudara? Yang Yesus senangi adalah penyamun yang di sebelahnya, yang mengatakan bahwa kita ini orang berdosa, kita layak menerima hukuman. Tapi Yesus ini, dia orang suci. Saudara, milikilah iman seperti penyamun di sebelah ini, yang mau menyadari keberdosaan. Ya, kalau kita sakit kan karena kita, saudara. Kalau kita sakit, itu karena kita mungkin terlalu banyak mabuk-mabukan. Kita asam urat karena kita miras-miras terus. Kita sakit makan terlalu banyak dan sebagainya. Sakitlah, saudara. Pas sakit bilang ini penderitaan, ini kutukan, malah minta kesembuhan dari Tuhan. Padahal hidup gak jelas, saudara. Ini gimana ini kan, saudara? Saudara, Yesus mengajar kita untuk hidup dalam kebaikan, dalam kasih. Kalau kita ingin sehat, saudara, jaga kesehatan kita. Kalau kita sakit, saudara, sakit karena kebodohan kita, ya itu karena kebodohan kita, bukan karena penderitaan kutuk kuasa kegelapan, ya karena kita memang rakus. Karena kita nggak menjaga kesehatan kita, ya kita sakit otomatis, saudara kan. Jangan tiba-tiba minta Tuhan sembuhkan, ya kamu hidup nggak bener kok, gimana kan? Ayolah, kita jujur sama firman Tuhan. Bicara kebenaran, saudara. Jangan tipu-tipu jemaat. Jangan mengambil ikan dari kolam orang lain, saudara. Itu pencurian, saudara. Jangan sesatkan domba orang, saudara. Oke? Saya Patrice Smith undur diri. Saya mohon maaf, saudara, jika ini menyinggung perasaan saudara. Tuhan memberkati. Shalom, damai di hati.